Kali ini yakni menguak polemik rahasia Injil Barnabas. Mungkin bisa langsung saja dijelaskan oleh Gus Bektik mengenai Injil Barnabas itu seperti apa? Begitu kah? Iya. Oke. Tertulis di dalam kitab kalian bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam tidak pernah mati di salib. Silahkan Anda baca Injil Matius pasal 27 ayat 46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong Pak. Saya yang bohongi ente dulu, ini datanya. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Apa sebabnya kata ibu itu mirip macam ini? Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Penyambar yang menjaga di bawah pohon kehidupan. Seperti apa sih kepala singa, badan manusia membawa pedang menyambar-nyambar? Ya kayak lightsaber lah kira-kira gitu ya. Ya kalau kita lihat lagi. Nah, selesai di situ kita bisa punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nih, teman-teman sekalian, dalam agama Katolik itu disampaikan bahwa laki-laki dan wanita mereka seperti hidup di dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka turun ke dunia itu karena mereka dalam masa menjalani hukuman diusir oleh Tuhan. Karena Tuhan belum memaafkan mereka, Tuhan kemudian ngamuk pada mereka, maka mereka tidak dikasih pemaafan. Dari situ muncul konsep dosa asal. Paham teman-teman sekalian? Dalam agama Trinitas yaitu ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Dan alhamdulillah tidak ada yang memakai kain kafan. Mereka laki-laki pakai jas lengkap dengan dasi, dengan sepatu, sedangkan perempuan memakai pakaian pengantin. Contohnya, tadi kan aku sudah ngomong bahwa Tritunggal itu tidak alkitabiah. Karena ketika ditarik ke Alkitab tidak ada benang merah yang ke sana. Kalaupun ada itu penafsiran-penafsiran yang itu sudah ada terlalu. Mengatakan bahwasanya Ustadz Kainama itu seorang Kristen yang sejati. Padahal beliau itu sudah mu'alaf. Lah itu gimana maksudnya? Ada terlalu. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tayangan saya kali ini berisi sebuah tanggapan untuk salah seorang yang menuliskan sebuah komentar. Dia mengatakan bahwa orang yang menjadi mualaf itu sebenarnya sedang menjalankan perintah Yesus, yakni untuk menyembah Tuhan Allah saja, atau hanya kepada Tuhan Allah sajalah manusia seharusnya berbakti. Saya merasa perlu untuk sedikit menanggapi hal ini. Benarkah dengan menjadi mualaf, maka seseorang itu menjalankan perintah Yesus? Tentu saja tidak demikian. Berikut ini beberapa argumen saya. Yang pertama, bagaimana mungkin ketaatan kepada seseorang itu berjalan serentak dengan penyangkalan terhadap orang tersebut? Bagaimana mungkin orang dikatakan taat kepada Yesus dengan tujuan untuk menyangkal Yesus? Menjadi mualaf itu berarti bentuk penyangkalan terhadap iman akan Yesus. Bagaimana mungkin dikatakan menjadi mualaf adalah bentuk ketaatan kepada Yesus? Yang kedua, seringkali orang-orang non-Kristen itu menganggap diri sok tahu dengan Alkitab. Orang-orang non-Kristen seringkali menganggap diri sok tahu
dengan kitab suci orang Kristen atau kitab suci Katolik. Orang asal kutip ayat-ayat Alkitab untuk menyerang balik orang-orang Kristen yang jarang baca Alkitab. Komentar yang sedang saya bahas ini adalah salah satu contohnya. Dia mengatakan menjadi mualaf itu adalah bentuk menjalankan perintah Yesus. Lalu ia mengutip teks Injil. Lucunya, teks Injil yang diambil itu adalah bagian dari dialog Yesus saat mengusir iblis. Mohon maaf, saya harus memberitahu bahwa di dalam Alkitab, bahkan di dalam perikop di mana teks tersebut dia ambil, itu tercatat bahwa figur yang mengutip teks Alkitab untuk menjerat Yesus atau untuk melumpuhkan Yesus itu adalah iblis atau setan. Saya tidak mau mengatakan atau mau menyebut bahwa orang yang suka kutip-kutip teks Injil secara sembarangan untuk pembenaran itu adalah iblis atau setan, tetapi secara jelas bahwa iblislah yang mengutip teks untuk menjebak atau untuk mencobai Yesus. Ini jelas pekerjaan dari setan. Yang ketiga, mari kita lihat secara keseluruhan kutipan teks yang dicomot orang tersebut. Teks tersebut adalah bagian dari teks Injil tentang Yesus yang dicobai di padang gurun. Lihat jawaban-jawaban Yesus terhadap iblis yang mencobai dirinya. Kita simak jawaban kedua dan jawaban ketiga dari Yesus. Saat iblis mencobai Yesus untuk kedua kalinya, yakni menyuruh Yesus untuk menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah, lihat bagaimana jawaban Yesus. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini sangat jelas menyiratkan siapa Yesus. Dia adalah Tuhan dan Allah itu yang sedang dicobai oleh iblis, sehingga dia mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Selanjutnya, saat Yesus dicobai agar mau menyembah iblis itu, mari kita lihat bagaimana jawaban Yesus. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Arah jawaban Yesus sangat jelas. Iblislah yang harus menyembahnya. Karena Dia itulah Tuhan dan Allah. Dan hanya kepada Dia sajalah segala bakti itu diarahkan. Tetapi dikatakan selanjutnya, iblis meninggalkan Yesus. Artinya iblis tidak mau menyembah Yesus. Iblis tahu siapa Yesus, tapi dia menolak untuk menyembahnya. Menolak untuk menyembah Yesus itu sama dengan memposisikan diri sebagai iblis yang meninggalkan Yesus. Menolak untuk menyembah Yesus itu sama dengan penolakan untuk menyembah Tuhan atau untuk menyembah Allah yang benar. Jadi saudara-saudari, bagaimana mungkin dikatakan bahwa menjadi mualaf itu adalah bagian dari menjalankan perintah Yesus, sedangkan Yesus sendiri mengarahkan agar hanya kepada Dia sajalah kita menyembah. Sayang sekali teks Injil dicomot-comot untuk pembenaran. Mari kita lebih berhati-hati terhadap pekerjaan iblis yang bisa mengambil dan bisa mengutip teks Alkitab untuk pembenaran. Yesus datang ke dunia menjadi manusia untuk mengarahkan manusia pada iman yang benar. Dan proses beriman yang benar itu terjadi di dalam dan melalui Yesus. Selama ini orang hanya tahu ada Tuhan. Tetapi seperti apa dan bagaimana Tuhan itu, manusia buta. Manusia tak punya pengalaman bersama dengan Allah. Dengan iman akan Yesus, kebutaan akan Tuhan itu dimelekkan. Orang yang beriman pada Yesus memiliki pemahaman, pengenalan yang benar akan Allah. Mengapa demikian? Karena pengenalan akan Allah di dalam kekristenan itu didasarkan pada pengalaman akan Allah. Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua.